Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Sisu, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan yang berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1944. Di mana tentara Finlandia berencana mengusir tentara Jerman yaitu Nazi, untuk keluar dari wilayahnya yang bernama Lapland. Sedangkan pasukan Jerman sendiri, menjalankan operasi yang dinamakan membumi hanguskan. Yaitu operasi menghancurkan desa, kota, jalan, jembatan dan lain-lain yang mereka lewati. Di tengah peperangan yang sedang memanas, terdapat seorang pria yang dulunya merupakan pasukan Finlandia, ia bernama Atami Korpi. Pria ini memutuskan untuk meninggalkan perang, sekarang ia ingin hidup dengan damai, dan mencari emas untuk mendapatkan uang. Ia selama berhari-hari, serta berminggu-minggu menggali sebuah lubang. Berharap ia dapat menemukan emas yang bisa dia jual, setelah cukup lama menggali lubang tersebut. Usaha Tuan Korpi selama ini akhirnya membuahkan hasil, ia berhasil menemukan bongkahan emas berukuran cukup besar. Setelah mendapatkan emas yang cukup banyak, keesokan harinya Korpi berangkat menuju kota untuk menjual emas yang ia dapatkan. Lalu Korpi pergi ditemani kuda dan anjing kesayangannya. Di tengah perjalanannya Korpi sempat bertemu dengan satu batalion tentara Jerman. Dengan sangat tenang, Korpi melewati sekumpulan pasukan Jerman tersebut tanpa rasa takut. Satu pasukan bernama Wolf sempat akan menembak Korpi, tapi pemimpin batalion tersebut yang bernama Bruno Heldorf melarangnya. Karena ia yakin, Korpi akan tewas di tangan anak buahnya yang sedang berjaga di barisan belakang. Setelah beberapa meter melewati rombongan Bruno, akhirnya Korpi bertemu dengan anak buah Bruno. Kemudian Korpi dicegat, dan pasukan Jerman mengecek barang bawaannya. Pasukan Jerman dibuat sangat terkejut, karena Korpi membawa banyak batang emas. Sehingga membuat pasukan Jerman tersebut berniat mengambilnya, dan akan menghabisi Korpi saat itu juga. Akan tetapi, Korpi dengan cepat langsung melawan balik, dan menghabisi pasukan Jerman yang menghadangnya. Sedangkan di sisi lain, Bruno bersama rombongannya mendengar suara tembakan, dan memutuskan untuk putar balik. Setelah sampai di sana, Bruno bersama rombongan dibuat terkejut, karena anak buahnya di barisan belakang sudah tewas semua. Tersisa satu orang yang masih hidup, ia memberitahu jika Korpi saat ini sedang perjalanan menuju kota, serta Korpi juga membawa bongkahan emas. Tak butuh waktu lama, Bruno bersama rombongan berhasil mengejar Korpi dan langsung menembakinya. Tapi semua tembakan Bruno meleset, sedangkan Korpi berhasil kabur. Saat dirasa sudah aman, Korpi kembali berjalan santai. Tapi tanpa diduga, Korpi menginjak ranjau yang sudah dipasang oleh Jerman. Sehingga mengakibatkan ia terpental, dan ledakan tersebut mengambil nyawa kuda kesayangannya. Bruno yang sudah sadar akan hal tersebut, langsung menghampiri Korpi. Dengan menggunakan tangnya, ia melihat Korpi sedang mengambil emas miliknya yang sudah berhamburan. Setelah semua emas dimasukkan ke dalam tas, Wolf berniat menghabisinya. Namun Korpi dengan cerdas menggunakan batu untuk memicu ranjau, sehingga pandangan Bruno pun menjadi terbatas. Lalu untuk memastikan tidak ada ranjau lagi, Bruno menyuruh satu anak buahnya untuk mengecek. Tapi ternyata itu sia-sia, karena anak buah Bruno akhirnya tewas juga. Lalu Korpi menyuruh tawanan perang, untuk jalan di depan agar ranjau tidak mengenai tank mereka. Di tengah perjalanannya, Wolf memberitahu kalung milik Korpi yang sudah menghabisi beberapa anak buahnya. Sang jenderal malah menyuruh Bruno, dan lainnya untuk segera kembali ke markas. Karena menurut si jenderal, Bruno sangat beruntung serta yang sudah tewas hanyalah 7 orang. Diketahui bahwa Korpi dulunya adalah seorang komando yang paling ditakuti di Finlandia. Semenjak kematian istri dan anaknya yang diakibatkan oleh pasukan Rusia, Korpi menjadi orang yang sangat pendendam, dan menjadi prajurit yang sangat kejam. Kemudian Korpi ditugaskan untuk mengejar patroli pasukan Rusia, dan Korpi ternyata berhasil menghabisi semua pasukan Rusia. Sehingga pasukan Rusia menjuluki Korpi sebagai The Immortal, atau prajurit yang tidak bisa mati. Setelah mendengar cerita tersebut, bukannya takut Bruno malah menganggap jika cerita tersebut dilebih-lebihkan.
Lalu ia memutuskan untuk mengejar Corpi, dibandingkan kembali ke markasnya. Di sisi lain, Corpi yang sudah jauh dari kejaran Bruno memutuskan untuk beristirahat, serta mengobati lukanya. Tapi tanpa ia sadari, Corpi pun ketiduran dan rombongan Bruno sudah mulai mendekati Corpi. Dengan sangat berhati-hati ia berusaha bersembunyi, sedangkan pasukan Jerman juga membawa anjing pelacak. Karena takut anjing pelacak menyadari keberadaannya, Corpi pun langsung bergelantungan di bawah truk. Untuk menghilangkan bau badannya agar tidak dilacak oleh anjing, Corpi membocorkan bensin truk yang ia tumpangi. Sehingga membuat truk pun akhirnya berhenti, dan anjing pelacak tidak bisa mencium baunya lagi. Kemudian Corpi dengan cepat langsung kabur dari sana, tapi sayangnya ia ketahuan sehingga Corpi pun mau tak mau harus menyelam di danau. Lantas Bruno pun menunggu Corpi sampai naik ke atas, karena bagaimanapun ia juga manusia, yang tetap membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Setelah dirasa sudah cukup lama, Bruno menyuruh 3 anak buahnya untuk menyelam mengambil emasnya. Tapi tanpa diduga, pasukan yang menyelam pun tewas dihabisi oleh Corpi. Tersisa 1 prajurit, dan ia berusaha kabur dari sana. Sehingga Bruno menghabisinya, karena melawan perintah. Ternyata prajurit tersebut tidak berniat untuk kabur, dan ternyata perahunya tersebut ditarik oleh Corpi. Kemudian Wolf menembaki Corpi dari jauh, tapi lagi-lagi Corpi berhasil selamat. Kemudian Bruno mendapatkan ide untuk memancing Corpi, yaitu menggunakan anjingnya. Adegan beralih saat hari mulai gelap, di mana Corpi masih terus berjalan. Hingga akhirnya ia dikejutkan, dengan sebuah kota yang sudah hangus terbakar, diakibatkan oleh pasukan Jerman. Lalu Corpi memutuskan untuk beristirahat lagi, tapi tak lama kemudian anjingnya datang. Ternyata anjingnya sudah dipasang bom, lalu Corpi berhasil menyelamatkan anjingnya. Sedangkan ia sendiri pingsan, karena terkena ledakan tersebut. Akhirnya, Bruno berhasil menangkap Corpi dengan sangat mudah. Kemudian Corpi digantung, agar ia bisa mati secara perlahan. Setelah dirasa sudah cukup lama, Bruno bersama anak buahnya pun pergi meninggalkan Corpi, dan mengambil semua emasnya. Ternyata setelah Bruno pergi, Corpi masih belum tewas, dan ia masih bisa bertahan. Adegan beralih keesokan paginya, di mana ada sebuah pesawat Jerman terbang rendah, membuat tiang gantung pun roboh. Pesawat yang sebelumnya terbang rendah, juga mendarat untuk mengambil bahan bakar. 2 pilot pun turun, salah satu dari mereka melihat Corpi yang masih hidup setelah digantung. Dan pilot tersebut berniat menghabisinya, tapi dengan cepat Corpi menyerang pilot tersebut hingga tewas. Belum sampai di situ, Corpi juga membuat pingsan pilot satunya. Di sisi lain, rombongan Bruno sudah jauh dari Corpi dan berniat kembali ke markas, dengan membawa emasnya. Kembali ke Tuan Corpi, dengan menggunakan alat seadanya, ia menjahit lukanya sendiri menggunakan kawat-kawat. Singkat cerita, batalion Jerman dikejutkan dengan 1 bangkai pesawat Jerman di sana. Saat Wolf mengeceknya, ia dikejutkan dengan keadaan pilotnya yang sudah terikat dengan tali. Diketahui, tali tersebut yang ia gunakan sebelumnya untuk menggantung Corpi. Melihat hal tersebut, barulah Bruno bersama Wolf mulai ketakutan dan bergegas pergi dari sana. Tawanan wanita ini bernama Aino, ia mengatakan kepada para penjaga di sana. Jika orang yang dihadapi mereka saat ini adalah Atami Corpi, ia akan mengejar mereka karena sudah mengambil semua emasnya. Mendengar cerita dari Aino, kedua penjaga tersebut cukup ketakutan. Tak lama kemudian, 2 penjaga tersebut pun berhasil dihabisi oleh Corpi. Lalu ia mengajak para tawanan di sana, untuk melawan pasukan Nazi bersama. Dengan bantuan Aino, para prajurit di sana berhasil dihabisi dalam waktu singkat. Kemudian Corpi sudah ada di atas tank, ia berusaha membobol masuk. Lantas, Bruno kemudian menyuruh Wolf untuk membereskan masalah tersebut. Akhirnya Wolf pun bertarung dengan Corpi, ternyata Wolf pun kalah telak oleh Corpi. Kemudian, 2 orang prajurit Jerman yang ketinggalan melihat Corpi. Tapi bukannya melawan, 2 prajurit tersebut memutuskan untuk kabur, karena ketakutan akan sosok Corpi. Dengan menggunakan motor tersebut, Corpi pun mengejar rombongan Bruno. Sedangkan Wolf, akan diurus oleh Aino dan tawanan lainnya.
Saat sampai lokasi, Bruno menghabisi sisa anak buahnya, agar emasnya tidak dibagi orang banyak. Dan ia bersama seorang pilot segera kembali ke markas. Tanpa diduga Corby sudah sampai di sana, dan ia menembaki pesawat Bruno. Hal tersebut membuat si pilot terluka. Setelah pesawat terbang ternyata Corby sudah naik di pesawat menggunakan alat tambangnya. Dengan sekuat tenaga, Corby berusaha merusak pesawat hingga akhirnya ia berhasil masuk ke sana. Lalu Bruno yang melihat Corby yang sudah masuk, terpaksa harus melawan Corby. Meskipun dengan luka yang sangat parah, Corby mampu mengimbangi Bruno. Sayangnya tenaga Corby sudah sangat terkuras, sehingga Bruno berhasil membuatnya tak berdaya. Tidak kehabisan akal, kemudian Corby mengaitkan tangan Bruno ke sebuah bom, dan langsung menjatuhkannya. Belum sampai di situ, si pilot akhirnya harus tewas karena kehabisan darah. Lalu Corby berusaha mencari sebuah parasut, namun tidak ada parasut di pesawat itu. Kemudian, Corby pun harus bertahan dari tabrakan pesawat. Di sisi lain, Aino bersama lainnya menemui prajurit Finlandia. Aino ke sana untuk menahan Wolf yang masih hidup, beruntung pesawat jatuh di genangan lumpur yang cukup dalam. Sehingga membuat pesawat tidak meledak, dan Corby berhasil selamat dalam kecelakaan itu. Singkat cerita, Corby akhirnya berhasil sampai di kota dan ia segera menjual hasil tambangnya di sana. Dan film pun berakhir. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Sisu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.